Ini adalah HP terbaru Vivo yang benar-benar bikin gua penasaran. Terutama bagian kamera yang collab dengan Zeiss. Hasilnya sih, kira-kira apa aja yang bisa dilakuin HP ini? Dan baterainya awet nggak sih buat temenin gua seharian? Yuk kita lihat. Pertama langsung kita omongin kekurangan HP ini, yaitu speakernya yang mono. Kalau didengar sih emang ada perbedaan ya dibandingin dual stereo speaker, tapi bukan yang sampai jomplang gitu. Di kuping jelata gua ini masih nyaman kok dan kenceng juga karena ada audio booster mode yang volumenya bisa sampai 150%. Oke guys, update aja. Sekarang baterainya ada di 99%, jam 8.15. Oke, jadi impresi awal gue tentang HP ini sama ya kayak pendahulu-pendahulunya. HP tipis sekitar 7,5 mili dengan berat 188 gram dengan layar lengkungnya. Om Moldi, Om Diar, duluan ya, udah telat nih. Cuma yang spesial dari bodi tipis ini adalah baterainya yang punya kapasitas 5000 mAh. Yang mana sebelumnya itu 4600. Buat spek lengkapnya sabar ya, nanti gue spill lebih lanjut. Lihat ya, atau enggak, feeling gue sih kayaknya nggak telat ya. Mana nih? Mana mereka? Ini dia. Yuk. Terakhir kalau ngomongin kamera modul, ini yang menarik. Awal berasa aneh ya, karena ada tambahan lahan kosong di bawah kamera modulnya. Dengan garis putih yang mana ini aura lightnya ya. Gue mikir kenapa nggak langsung lingkarin aja di sekeliling kamera modul. Jadi biar hemat tempat aja gitu. Apa jangan-jangan kalau dibikin gitu kualitas gambarnya jadi kurang kali ya. Jadi cahaya-cahayanya jadi bocor. Cuma yang jelas sekarang lingkaran cahayanya itu jadi lebih luas ya. Yang mengakibatkan cahayanya itu jadi lebih soft dan merata aja kalau kena ke objek. Buat detail tentang aura lightnya nanti gue jelasin di belakang. Oh ya, lupa kasih tahu kalau gue lagi di Hong Kong mau jalan ke Cina yang diundang Vivo Indonesia buat lihat kantornya mereka nih. Dan ada banyak teman-teman reviewer dan media juga loh di sini. Oke guys, jadi kita udah nyampe di perbatasan Hong Kong sama China dan update aja sekarang baterai ada di 92% di jam 9.49 ya. Kita bakal masuk dulu ke sana, oke? Dan habis ini gue juga udah nggak boleh rekam-rekam. Kayak biasa di imigrasi emang nggak boleh rekam ya. Jadi langsung aja. Sambil tunggu kelar imigrasi yang lama banget, gue mau spill hasil tes sebelumnya buat tes Genshin Impact highest 60 fps. Yang secara pengalaman main mulus-mulus aja. Dari sisi FPS pun masih dapat di 50-an ya selama 20 menit main. Untuk baterai cuma berkurang 8%. Tapi dengan suhu yang cukup tinggi nih, di 45-46 derajat. Tampaknya emang ini impact dari bodinya yang tipis ya, jadi pembuangan panasnya terbatas. Kalau mau lebih adem bisa pertimbangin pakai cooler. Oke guys, jadi kita udah melewati imigrasi cukup lama ya. Gila, cukup ketat nih. Dan gila, paspor gua dicek satu-satu, per-lembar sadis sih. Dan update aja sekarang jam 11.21, baterai ada di 85% ya. BTW satu lagi yang gue belum sempat kasih tahu, kalau material belakangnya sama ya kayak sebelumnya, yang mana dia bisa ganti warna. Jadi kalau kena cahaya gitu bakal lebih agak jadi gelap ya. Dan kadang kalau kepegang satu gini jadi belang gitu. Nama keren dari Vivo itu adalah Color Changing Fluoride Edge Glass. Dan yang gue pegang ini warna hijau khatulistiwa ya, yang ngewakilin hijaunya negara Indonesia sebagai negara tropis. Terus ada juga warna hitam vulkanik yang lebih klasik dan gak kalah cakep sih. Guys, jadi kita udah sampai tempat makan. Buat teman-teman yang suka foto makanan, boleh deh sekali-kali main sama fitur food mode yang bikin makanan kalian jadi lebih menggiurkan. Secara warna lebih keluar dan cerah juga.
Habis itu di mode portrait ada banyak banget fitur Zeiss yang bisa teman-teman mainin buat foto objek orang gini nih. Ada biotar, planar, distagon, dan lainnya. Favorit gua sih yang Cine Flare ya, berasa lebih sinematik aja sampai ditambahin garis pelangi di bawah sini. Dan gue baru ngeh kalau ini collab pertama V-Series Vivo dengan Zeiss. Jadi buat yang nggak tahu, nama Zeiss ini bisa dibilang legend di dunia optik dan lensa. Udah ada lebih dari 100 tahun, gile. Jadi yang gue impress sama kamera HP ini tuh adalah selfie-nya yang luas banget ya. Bisa sampai 0,8 kali. Ini 1 dan ini 0,8. Dan gak cuma video tapi fotonya juga bisa ya. Habis itu gak kalah keren, selfie-nya berautofokus. Mantap. Oh ya, kita belum sempat ngomongin spesifikasinya, tapi yang penting-penting aja ya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,78 inch AMOLED dengan tingkat kecerahan maksimal 2800 nits. Habis itu performance-nya juga oke loh, pakai MediaTek Dimensity 8200 yang punya fabrikasi 4 nanometer buatan TSMC. Habis itu buat baterai, gue sempat dikasih tahu kalau dia punya kapasitas 5000 mAh. Yang tadi tuh sebelumnya 4600 ya. Yang diklaim Vivo ke 100% itu dalam sekitar 40-an menit. Lanjut kita ke kamera yang punya lensa utama 50 megapiksel. Yang nama kerennya dikasih Vivo itu adalah Vivo Bionic Camera Spectrum atau VCS. Habis itu 50 megapiksel portrait, 50 megapiksel ultrawide, dan 50 megapiksel lensa depan berautofokus. Habis itu yang bikin wah adalah kolaborasi kamera ini dengan Zeiss ya. Dan gak cuma lensa utamanya aja, tapi dia ada di ultrawide dan portraitnya semuanya collab with Zeiss. Yang dinamain Vivo Zeiss Triple Main Camera. Artinya semua kamera belakangnya ini udah memenuhi standar Zeiss dalam menghasilkan kualitas yang terbaik. Terakhir, HP ini udah HP 5G, Bluetooth 5.3, NFC, fingerprint dalam layar, IP54, dan lain sebagainya. Cuman sayangnya, HP ini masih mono speaker dan vibrationnya pun lemah. Dan sebenarnya itu udah bawaan dari model sebelumnya sih, dan jujur gue udah gak kaget lagi. Malah udah ada di tahap, ya udahlah relain aja. Terus pertanyaan selanjutnya, bedanya sama varian non-Pro apa bang? Pertama, Dimensity 8200 sama Snapdragon 7 Gen 3. Habis itu dari sisi kamera, yang non-Pro ini dia nggak ada collab sama Zeiss ya, dan nggak kebagian telefoto. Sisanya itu aja sih yang penting. Kalau gua ada yang kelewat, kalian boleh bantu tambahin di bawah. Oke guys, BTW update dulu nih, sekarang jam 2:30, baterai ada di 60% ya. Yuk kita coba lihat mall isi dalamnya ada apa. Gue udah ditinggalin guys. Oke, selain videonya yang luas itu sampai 0,8 kali yang kalian lihat ini, ada satu lagi fitur yang jarang dipunyai sama banyak brand HP, yaitu kemampuan buat pindah lensa dari depan ke belakang. Kayak gini misalnya ya, kalau kalian lihat nih di sebelah kanan atas ada tombol buat switch. Tada! Jadi tanpa kita matiin udah bisa langsung pindah lensa ya. Cuman gue yakin pasti ada jedanya. Kita lihat ya jedanya berapa lama. Jadi gue hitung sampai 5, di hitungan ketiga gue pindah lensa. 1, 2, 4, 5, 6. Gue coba sekali lagi. 1, 2, 4, 5, 6. Gimana guys? Gila, ini mallnya sih gede banget sih. Parah. Oh ya, buat resolusi videonya itu dia bisa mentok sampai 4K 60 fps ya untuk lensa depan dan belakang loh, sadis. Dan ini sekarang kalian lagi denger untuk yang vocal enhancement-nya off ya, dimana kalau gua nyalain harusnya bakal lebih teredam suara sekitar dan suara gua bakal lebih lebih ditebelin sih. Gimana hasilnya? Dan misalnya sekarang gua matiin, habis itu gua coba nyalain lagi. Ada perbedaan yang signifikan, matiin. Terus gua harus bilang portraitnya ini sih kacau ya. Tinggal set ke 4 kali, terus asal jepret aja hasilnya sih bagus-bagus. Beberapa hari terakhir ini gue jadi demen banget sih ambil foto objek orang. Dan terutama buat lihat processingnya yang bikin gue impress banget. Bisa dilihat sih saat awal-awal gambarnya yang biasa aja, tapi setelah beberapa detik jadi kincong gitu. Guys, ternyata S18 ini adalah V30 loh. Tuh, kalian bisa lihat. Kalau di Cina namanya beda lagi. Cuman emang ini warnanya khusus yang Indonesia ya. Hijau khatulistiwa nih. Di China dia nggak ada. Dan ini kalau kita lihat yang Pro-nya
Bentuknya mirip banget. Loh, nggak ada Zeiss-nya. Wah, beruntunglah kalian yang beli di Vivo Indonesia. Ada Zeiss-nya loh untuk yang V30 Pro ini. Yang China namanya S18 Pro, dia nggak ada, cuma ada tulisan VCS doang di sini. Guys, gue dijajanin nih sama Om Diar. Thank you banget ya Om ya. Samaan kita. Yo, cheers. Betul guys, kalau kalian suka sama konsep review HP kayak gini, jangan bosan-bosan buat like video ini ya. Jadi gue tahu nih kalau emang harus sering bikin video kayak gini. Thank you. Terus ada yang menarik di sini guys, ternyata di Shenzhen ini mereka nggak boleh pakai motor yang berisik ya. Ini semua harus motor listrik, makanya sunyi banget. Dan yang nyebelin mereka suka kayak di sini nih, di tempat jalan orang suka pakai motor listriknya. Jadi hati-hati sih, gua aja masih lihat kanan kiri. Walaupun di tempat jalan orang ya, bukan di jalanan. Oke guys, kita udah kelar dari mallnya nih dan update dulu. Sekarang jam 7, baterai ada di 40%. Next kita kayaknya mau ke pantai, ngambil sunset. Oke guys, kita posting dulu ke IG. Oke guys, aduh capek. Update dulu. Sekarang jam 6:18, baterai ada di 27%. Oke, sekarang kita ngomongin salah satu jualan utama HP ini, yaitu All New Aura Light Portrait. Dimana foto yang dihasilkan bakal lebih akurat ya, mulai dari background yang harusnya lebih gelap tuh, sampai kulit muka yang lebih detail. Dan ini berlaku nggak cuma di foto ya, tapi video juga sama tuh, yang tanpa Aura Light lebih soft gitu. Selain itu, temperatur cahayanya pun bisa diatur, mau yang lebih cool digeser ke kanan atau warm ke kiri. Kalau nggak mau pusing ya tinggal dibikin auto aja, nanti cahaya bisa otomatis menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Satu lagi, Aura Light-nya itu sekarang lebih pinter ya, bisa menghasilkan cahaya yang lebih konsisten. Jadi maksudnya kalau objeknya jauh, cahayanya juga makin terang nanti. Terus kalau gue perhatiin ya, walaupun kita lagi ada di mode foto, tapi auto night mode-nya selalu ke trigger guys. Tuh lihat tuh, ada animasi bulatan kayak gini kan. Yang mana nih sama animasinya saat kita ke mode night. Tuh. Kalau mau yang nggak ada night mode, gue coba ke tempat yang lebih terang ya. Lihat, animasi yang kayak tadi tuh nggak ada, yang kayak lingkaran tadi. Gimana foto low light? Nggak usah diraguin lagi lah ya, kemampuan Zeiss ini bisa menghandle cahaya dengan baik. Terus warnanya juga pas banget buat langsung diupload ke sosial media. Favorit dah. Oke guys, kita sudah kelar ambil foto biang lalanya dan update dulu. Sekarang baterai ada di 11% di jam 19.14 ya. Bentar lagi kita mau cus makan dan kita lihat sisa berapa sampai hotel nanti. Let's go. Oke guys, sekarang kita makan di restoran restoran. Oke guys, jadi kita udah nyampe hotel di Novotel. Update dulu, baterai ada di 2%, jam 9.14 ya. Untuk SOT-nya gue dapat sekitar 5 jam 11 menit, yang sebenarnya agak kurang sih untuk ukuran baterai 5000 mAh. Dan kalau dilihat paling makan daya itu kamera yang sampai 50%-an sendiri. Habis itu IG, WhatsApp, dan YouTube. Cuman ingat ya, ini untuk aktivitas yang cukup banyak pakai kamera, total hampir sejam tuh. Kalau kalian jarang pakai, lebih ke sosmedan, browsing, atau nonton YouTube, harusnya bisa lebih awet dari ini.
Overall, kalau kalian cari HP dengan kamera yang cakep, terutama untuk foto, HP ini bisa banget dilirik. Mulai dari foto-foto orang, pemandangan, sampai low light-nya juga. Buat video, menurut gua nggak sewah fotonya sih, oke aja. Dan stabilisasinya untuk beberapa resolusi juga gempa. Misalnya video selfie 4K dan 1080p 60fps-nya nggak stabil. Cuma buat 1080p 30 aman. Lagi nyetopin. Wah, Kan sudah selesai. hati-hati loh, Kan sudah hati-hati selesai. loh. Kan sudah selesai. Sedangkan kamera belakang sih 4K 30-nya masih mulus, cuman di 4K 60-nya aja tuh. Buat performance nggak usah khawatir, Dimensity 8200 cukup handal buat jalanin game berat sekalipun, dengan storage yang gede di 512GB. Mau buat simpen biji-bun foto video juga nggak usah khawatir. Terus buat RAM juga nggak mau kalah dia. Gede juga di 12GB, plus bisa ditambahin 12GB lagi secara software. Paling dari sisi baterai yang lebih memakan daya untuk penggunaan kamera intens. Ya walaupun bisa termaafkan dikit sih dengan charging ngebut yang support 80W flash charge. Sisanya nggak lupa gue mention punya desain premium dengan layar lengkung yang nggak bakal malu-maluin buat pamer ke orang-orang. Apalagi ada branding Zeiss-nya Paling kalau kalian bener-bener concern sama speaker dan vibration dari HP ini, mesti dipikirin 2 kali. Sama satu lagi nih yang mungkin bakal jadi deal breaker, yaitu harga. Dan sayangnya gue juga masih belum tahu bakal berapa duit. Cuman yang pasti bakal lebih mahal dari varian non-pro-nya ya. Kalau kita lihat di V29 dulu untuk yang 512 ada di 7 juta. Bukan nggak mungkin, bisa lebih mahal 1-2 juta. Sekitar 8-9 juta mungkin. Jadi jangan kaget. Terakhir jangan lupa subscribe buat yang belum ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.